kita akan masuk ke dalam sesi kedua. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan buat Bapak Michael Licona dan Ibu Inawati boleh maju ke depan. Sekali lagi untuk menyambut kedua pembicara kita, mari kita berikan tepuk tangan, saudara. Okay, thank you again. Terima kasih kembali. As I mentioned to you when we got started, the first two sessions are going to be the most technical and the ones that are going to be the most boring. Ya, seperti saya tadi katakan, sesi 1 dan 2 itu yang paling teknis dan mungkin paling membosankan. So you actually got through the most boring one. Now this one will be less boring. Ya, jadi sebenarnya saudara sudah melewati yang paling membosankan dan ini lebih kurang membosankan. And then they will get increasingly more interesting. Dan kemudian akan menjadi semakin menarik. Now this next subject we're going to cover is we're going to address the question, can historians investigate miracle claims? Subjek yang akan lihat ini adalah pertanyaan ini. Apakah para sejarawan dapat menginvestigasi klaim mukjizat? I don't know if this is an objection that would be common over here in Indonesia, but it is very common in the US and Europe. Saya tidak tahu apakah keberatan ini merupakan sesuatu yang umum di Indonesia, tetapi sangat umum di Eropa. In fact, this may be one of the main objections that skeptics use against investigating the resurrection of Jesus. Dan bahkan ini adalah keberatan utama yang dipakai oleh para skeptis di dalam mereka keberatan terhadap klaim mukjizat dari Yesus. Now, I think that's interesting because it's, to me it suggests that the evidence is pretty good, and so rather than dealing with the evidence, you've got to just dismiss the ability to study the resurrection at all. Ya, bagi saya ini sebenarnya aneh karena bagi saya buktinya cukup baik. Tetapi mereka bukannya kemudian mau menstudikan bukti tersebut, mereka mengenyahkan semuanya, tidak mau memikirkannya. As we begin, we've got to ask ourselves the question, when we ask, can historians investigate miracle claims, we must define what we mean by a miracle. Ketika kita bertanya apakah seorang sejarawan dapat menginvestigasi klaim mukjizat, maka pertama-tama kita harus mengidentifikasikan apa arti mukjizat. In my research, I discovered 23 different ways in which historians and biblical scholars define miracle. Di dalam studi saya menemukan 23 cara di mana ahli biblika maupun sejarawan mendefinisikan mukjizat. We can define it a number of different ways, but let's just, for the sake of being simple on it, let's define miracle as a divine act. Kita bisa mendefinisikan berbagai cara, tetapi secara sederhana, marilah kita mendefinisikan sebagai tindakan ilahi. Now, in defining miracle as a divine act, we have to learn how to identify a divine act. Dengan mendefinisikan mukjizat adalah tindakan ilahi, maka tentu saja kita harus mengerti apakah yang dimaksud dengan tindakan ilahi. I think many of us have prayed at some point in our lives, and for example, God, help me to get a job. Saya percaya kita sering berdoa dan mungkin kita berdoa, Tuhan berikan aku pekerjaan. And then we got a job. Dan kemudian kita mendapatkan pekerjaan. Did God answer that prayer, or was that just a coincidence? Apakah Allah menjawab doa kita atau itu hanyalah suatu kebetulan? It's really hard to say, isn't it? Ya, itu sulit dikatakan, bukan? So that may be a miracle, a divine act. It may not be. Jadi itu bisa saja mukjizat, suatu tindakan ilahi, tapi mungkin juga tidak. So how can we identify when God has performed a miraculous deed? Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasikan ketika Allah telah melakukan suatu mukjizat? I want to propose that we can identify a miracle when two criteria are met. Saya mau mengusulkan kita dapat mendefinisikan itu adalah suatu mukjizat ketika ada dua kriteria yang dilakukan. We have to ask, number one, is the event in question unlikely to have occurred given natural processes? Pertama, apakah peristiwa tersebut sangat tidak dimungkinkan untuk terjadi di dalam proses naturalnya?
Do you have the lottery over here? Yes. Okay. So in the U.S. we have the lottery. It's different between every state, but on average, the chances of a person winning the lottery big and becoming wealthy is 1 in 100 million. Ya, di Amerika lotre itu sangat terkenal dan sebenarnya kesempatan seseorang menang lotre itu adalah 1 dibandingkan 100 juta. So it's possible that you may win the lottery big, but it's very unlikely. Jadi ada kemungkinan saudara bisa memenangkan lotre tetapi sangat kecil sekali kemungkinannya. Now, of course, we're all aware that sometimes people win the lottery. Tetapi tentu saja kita sadar bahwa ada orang yang menang lotre. So just because an event is very unlikely doesn't mean that God did it. Jadi kalau suatu peristiwa itu sangat kecil kemungkinan tidak harus berarti Allah yang melakukannya. So that brings us to a second question. Dan itu kemudian membawa kita ke pertanyaan yang kedua. Did the event in question occur in a context with religious significance? Apakah peristiwa tersebut terjadi di dalam konteks yang mempunyai makna agama? Let's say that a man has been born blind and he's an atheist. Ya, misalnya saja seorang dilahirkan buta dan dia seorang ateis. He's 60 years old. Dia sekarang berumur 60 tahun. And one Saturday afternoon, he and his wife are walking hand in hand down the street. Dan suatu hari dia dan istrinya berjalan di sore hari. He's never prayed for his eyesight. Dia tidak pernah berdoa untuk supaya matanya disembuhkan. And as they're walking, for some unknown reason, he gets his eyesight. Dan ketika mereka berjalan, entah sebab apa mendadak dia bisa melihat. Is that a miracle? Apakah itu mukjizat? He goes to his doctor and he says, "Hey, how is it that I can see for the first time in my life?" Dan dia datang ke dokternya bertanya, kok saya sekarang bisa melihat untuk pertama kalinya? And the doctor says, "I have no medical explanation for that." Dan dokter mengatakan saya tidak ada penjelasan medis untuk itu. Is that a miracle? Apakah itu suatu mukjizat? For me, I would say, I don't know, probably not. Untuk saya akan mengatakan tidak tahu, mungkin bukan. I would prefer to say there was a natural cause of it that I just don't know. Saya lebih mau mengatakan bahwa ada proses alami yang terjadi, cuman saya tidak tahu apa itu. But let's change the story a little. Tetapi coba kita rubah kisah itu sedikit. Let's say it's the same man, a 60-year-old man who's an atheist who was born blind. He has never seen. Ya, jadi tetap orang yang sama, umur 60 tahun, seorang ateis, dia dilahirkan buta dan dia tidak pernah melihat. One Saturday afternoon, he and his wife are walking down the street hand in hand. Ya, suatu sore hari Sabtu dia dan istrinya berjalan berpegangan tangan. A total stranger comes up to him, touches his eyes and says, "In the name of Jesus, you will now see." Ya, seorang yang asing kemudian datang menyentuh matanya dan mengatakan, dalam nama Yesus kamu sekarang akan melihat. And at that point, the man gets his eyesight. Dan mendadak pada saat itu juga orang itu bisa melihat. He goes to a doctor and says, "How is it that I can now see?" Dia pergi ke dokter dan bertanya, kok sekarang saya bisa melihat? And the doctor says, "I have no medical explanation Dan for dokter it." mengatakan saya tidak mempunyai penjelasan medis. Is that a miracle? Apakah itu mukjizat? I think it is. Saya rasa itu adalah mukjizat. What's the difference between the two stories? Apa yang berbeda di antara kedua kisah tersebut? The latter occurs in a context that has religious significance. Yang kedua terjadi di dalam konteks yang mempunyai signifikansi atau kepentingan agama. Let's look at another example. Kita lihat contoh yang lain. Let's say we have a woman named Katya. Ya, misalnya ada seorang perempuan yang bernama Kartia. Let's say she owns her own business and has been feeling very sick for some time, but she hasn't taken the time to take off of work. Ya, jadi dia mempunyai bisnisnya sendiri, sebenarnya sudah tidak sehat untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak ada waktu untuk mengambil libur. Finally, she just can't take it longer. She goes to see the physician. Tetapi akhirnya dia tidak tahan, dia pergi ke dokter. She feels pain, she has a fever, and her skin is yellow. Ya, dia merasa sakit, dia ada demam dan kemudian kulitnya kuning. The physicians run some tests and they diagnose her as having pancreatic cancer. Dan kemudian sang dokter melakukan tes dan kemudian mengatakan dia mendapatkan kanker pankreas. She's told she has 6 months to live
and they're going to only do some things to help her be comfortable for the remainder of her life. Dokter mengatakan dia hanya mempunyai waktu 6 bulan untuk hidup dan mereka hanya bisa memberikan dia obat-obatan untuk mengurangi rasa sakitnya. Katya feels very depressed. Katia kemudian merasa sangat depresi. They tell her to come into the office the next day to do some more tests. Ya, mereka katakan datang lagi besok hari untuk melakukan tes-tes selanjutnya. The next day, Katya comes in the morning. The next day at the staff meeting between the physicians and the nurses. Dan esok harinya di dalam pertemuan antara dokter dengan para perawat. One of the nurses begins to share that she had a dream that night that where an angel spoke to her and said that Katya would be healed. Dan salah satu perawat mengatakan dia bermimpi seorang malaikat berkata kepada dia bahwa Katya akan disembuhkan. At that point, some of the physicians spoke up and a few other nurses spoke up and said they had a similar dream. Dan pada saat itu kemudian beberapa dokter dan juga perawat-perawat yang lain mengatakan mereka mempunyai mimpi yang sama. At 10 o'clock in the morning, Katya comes in. Her skin is a normal color, and she says that she's feeling perfectly well. Dan jam 10 Katya datang, dia mengatakan sekarang dia merasa sehat dan kulitnya juga sudah normal. They run the tests and they find that she is cancer free. Dan mereka kemudian melakukan tes dan ternyata memang sudah bebas dari kanker. Is that a miracle? Apakah itu mujizat? I think it is. Saya rasa itu iya. But now, why? Because it occurs in a context that has religious significance. The medical crew, all of them had dreams where an angel told them that Katya was going to be healed. Ya, jadi kenapa ini adalah mujizat? Karena ini terjadi di dalam konteks yang mempunyai makna agama, di mana semua dokter dan perawat bermimpi bahwa malaikat mengatakan Katya akan disembuhkan. Now, I'm not trying to say that all dreams are from God. Ya, saya tidak mencoba mengatakan bahwa semua mimpi itu dari Allah. Because at times I have some really weird dreams. Ya, karena kadang-kadang saya mempunyai mimpi yang aneh sekali. What I am saying is when an event that is very unlikely to have occurred by natural causes occurs in a context where there's religious significance, we can identify that event as a miracle. Yang mau saya katakan adalah jika sesuatu peristiwa yang sebenarnya sangat kecil kemungkinannya terjadi dan terjadi di dalam konteks yang mempunyai makna agama, maka kita bisa mengatakan itu adalah mujizat. So now that we know how to identify a miracle, let's look at some of the objections that scholars give against historians investigating a miracle claim. Ya, jadi sekarang setelah kita mendefinisikan mujizat, kita lihat keberatan daripada para ahli mengenai klaim mujizat. The first objection we'll look at is called the theological objection, and this is one that is given by scholars like Bart Ehrman. Keberatan yang pertama adalah kita sebut sebagai keberatan teologis dan inilah yang diberikan oleh orang seperti Bart Ehrman. He says that if a miracle occurred, God did it. And since God is beyond the reach of historical investigation, historians can never judge that a miraculous event occurred. Dia mengatakan jika suatu mukjizat terjadi, Allah yang melakukannya. Tetapi karena Allah itu melampaui cakupan daripada investigasi sejarah, maka para sejarawan tidak pernah dapat membuktikan bahwa suatu peristiwa mukjizat itu terjadi. I think we have two options to answer this objection. Saya rasa kita mempunyai dua pilihan untuk menjawab keberatan ini. The first thing is we can say is that historians can judge whether an event occurred without determining the cause of the event. Yang pertama adalah sejarawan dapat menilai apakah suatu peristiwa terjadi tanpa memutuskan apa yang menyebabkan peristiwa tersebut. In the two examples I gave, let's say of the man born blind who receives his sight, we can determine that he received his sight without determining the cause of how that happened. Misalnya contoh tadi mengenai orang laki-laki yang buta yang kemudian melihat, kita bisa kemudian menginvestigasi bahwa benar-benar dia kemudian melihat tanpa melihat penyebabnya. This is a common practice of historians. Dan ini adalah suatu praktek yang sangat umum yang dilakukan para sejarawan. I could name several investigations where historians conclude that an event occurred, but they have no idea how it occurred. Ya, saya bisa memberikan beberapa bukti di mana seorang sejarawan mengatakan peristiwa itu terjadi dan mereka sama sekali tidak mengerti bagaimana peristiwa itu bisa terjadi.
In the same way, we could say that Jesus rose from the dead without saying God did it. Ya, dengan cara yang sama kita bisa mengatakan Yesus bangkit dari kematian tanpa mengatakan Allah melakukannya. We know that people don't come back to life by natural causes, but so we could say Jesus was raised by an unnamed supernatural cause. Kita tentu saja tahu bahwa orang tidak hidup atau bangkit berdasarkan proses natural, maka kita bisa mengatakan Yesus dibangkitkan oleh suatu kuasa supranatural. Now, of course, I think God is a very good candidate as Dan the tentu cause. saja saya lihat Allah adalah kandidat yang sangat baik untuk penyebab tersebut. This leads us to a second option that a historian can do. Dan ini membawa kita kepada pilihan yang kedua yang dapat dilakukan seorang sejarawan. It's often the case in physics that we observe certain things in the universe, but we don't know what causes them. Ya, sering sekali seperti di dalam sains kita melihat sesuatu yang terjadi di alam semesta, tapi kita tidak tahu penyebabnya. Black holes, quarks, strings, gluons have never been observed. Ya, black hole, lubang hitam, and then what? Subatomic particles. Ya, bagian dari atomik, ya partikel atomik dan sebagainya. They've never been observed, probably never will. Ya, mereka tidak pernah diteliti dan mungkin tidak akan pernah. So what scientists do is they come up with a theoretical entity in order to explain what we do observe in the universe. Karena itu yang dilakukan para ahli adalah mereka memberikan entity sesuatu untuk menjelaskan apa yang menyebabkan. Scientists have never seen a black hole, but black holes do a very good job of explaining what they do see. Para ilmuwan tidak pernah melihat black hole, lubang hitam tersebut, tetapi lubang hitam tersebut, black hole tersebut melakukan pekerjaan yang sangat baik menjelaskan banyak hal yang dilihat oleh para ilmuwan. Imagine a scale. You know the scale? Yes. Coba kita bayangkan suatu timbangan. And let's say one end is completely up, the other is completely down. Ya, dan kita katakan saja yang satu benar-benar paling atas dan yang satu paling bawah. There's a curtain that over this side so that we can't see what's there. Ya, ada tirai yang menutupi bagian yang sebelah sini sehingga kita tidak dapat melihat. But on this side, we see a 10-pound weight. Tetapi di sebelah sini kita melihat ada sesuatu yang beratnya 10 pound. We may not know what's behind the curtain, but we do know this. Whatever it is weighs more than 10 pounds. Kita mungkin tidak tahu apa yang ada di balik layar tersebut, tapi satu hal kita bisa pasti, yang ada pasti beratnya lebih daripada 10 pound. In the same way, when we look at something that is very unlikely to have occurred by natural causes and occurs in a context with religious significance, we don't know what's behind the curtain, but we know it's not natural. Ya, dengan cara yang sama kalau kita melihat suatu peristiwa yang sangat kecil kemungkinan untuk terjadi dan kemudian terjadi di dalam konteks agama, maka kita walaupun tidak bisa melihat di balik layar, kita tahu ada sesuatu yang supranatural terjadi. You're good. All right, so that's one objection. I think we can overcome that quite easily. Ya, jadi itu adalah keberatan yang kita bisa jawab dengan cukup mudah. The second objection is to say that miracle is an interpretation of an interpretation. Keberatan yang kedua adalah mengatakan mujizat adalah tafsiran dari sebuah tafsiran. There's a prominent New Testament scholar named James D.G. Dunn. Seorang yang bernama James U.G. Dunn, seorang ahli perjanjian baru yang terkenal. He presents this as an objection to studying the resurrection. Dan dia memberikan ini sebagai keberatan untuk mempelajari mengenai mujizat. He says whatever happened in the first century is forever gone. We can't get into a time machine and go view it again. Dia mengatakan apa yang terjadi pada abad pertama itu sudah lewat. Kita tidak bisa masuk ke mesin untuk balik ke waktu tersebut. We know Jesus' disciples had some sort of experiences that they interpreted as the risen Jesus appearing to them. Ya, kita tahu bahwa para murid ada sesuatu yang mereka tafsirkan sebagai Yesus yang bangkit yang muncul kepada mereka. But we weren't there to experience them having those experiences. Ya, tetapi kita tidak ada di sana untuk mengalami apa yang mereka alami. So all we can do is interpret their interpretation of the experience. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menafsir apa yang mereka tafsirkan tentang pengalaman itu. So if we were to interpret that evidence, and say Jesus rose,
we would be, as historians, offering an interpretation of their interpretation of an event that we can't go back and confirm. Ya, jadi kalau kita kemudian melihat apa yang terjadi, maka kita sebagai sejarawan menafsirkan apa yang mereka tafsirkan tentang suatu peristiwa di mana kita tidak dapat pergi untuk membuktikan. Now, that seems to be a reasonable objection at first, but when we look carefully at it, it really falls apart. Itu kelihatan pertama-tama mungkin kelihatan sebagai keberatan yang cukup masuk akal. Tetapi kalau kita teliti maka itu sebenarnya tidak berbobot. For one, the same thing could be said about any battle that happened in the past. Karena satu hal, ini bisa dikatakan untuk setiap peperangan yang pernah terjadi. About 150 years ago in the United States, we had a civil war. Ya, kira-kira 150 tahun yang lalu di Amerika ada perang saudara. Perhaps the decisive battle was the battle at Gettysburg. Mungkin perang yang menentukan adalah perang yang ada di Gettysburg. Now, historians believe that they can determine that the North won the Battle of Gettysburg. Ya, dan para sejarawan mengatakan mereka dapat menentukan bahwa adalah bagian utara yang memenangkan perang di Gettysburg tersebut. How do they know that? Because we have reports from soldiers who were there. Dari mana kita tahu? Karena kita ada laporan daripada para prajurit yang bertempur di sana. But wait a minute. Tetapi coba tunggu sebentar. That war, that battle is a past event and we can't go back to it and take part in it. Ya, perang itu terjadi di masa lampau dan kita tidak dapat kembali dan mengambil bagian. And so the soldiers that were there, when they said that the North won the war, they're just giving their interpretation of their experience in that battle. Dan tentara yang mengatakan bahwa bagian utara yang menang, mereka hanya memberikan tafsiran mereka tentang peperangan tersebut. And a historian today can only interpret their interpretation of that past event that we can't go back to. Dan sejarawan hanya bisa menafsirkan apa yang prajurit itu tafsirkan tentang peristiwa di masa lampau di mana kita tidak dapat kembali untuk melihatnya. So when a modern historian says that the North won that battle, berarti kalau sejarawan modern mengatakan bahwa pihak utara yang memenangkan peperangan tersebut, they are offering an interpretation of the soldiers' interpretation of an event they can't confirm. Ya, maka mereka menafsirkan sesuatu yang merupakan tafsiran sang prajurit kepada suatu peristiwa yang tidak dapat mereka lihat untuk membuktikan. But no credible historian would say that therefore we can't know that the North won the Battle of Gettysburg. Ya, tetapi tidak ada sejarawan yang mempunyai kredit yang akan mengatakan karena itu kita tidak dapat memastikan bahwa pihak utara yang menang. So when we apply this principle to other historical events, it doesn't work. Obviously, it doesn't work with the resurrection or a miracle. Jadi kalau kita mengaplikasikan prinsip ini kepada semua apapun peristiwa, itu juga tidak bisa kemudian diaplikasikan. Jadi tentu saja tidak dapat diaplikasikan mengenai investigasi tentang mukjizat. The same could be said about a murder suspect on trial. Dan ini bisa dikatakan mengenai seorang yang dituduh untuk pembunuhan pada pengadilan. If a murder takes place, that murder is for, we can't go back and watch it again. Ya, kalau ada suatu pembunuhan, kita tidak mungkin kembali untuk melihat peristiwa pembunuhan tersebut. Let's say we have a person who is an eyewitness who saw a person murder someone else. Misalnya kita mempunyai seorang saksi mata yang melihat seseorang membunuh. The murder is the event, but that eyewitness is interpreting what she saw. Ya, pembunuhan itu adalah suatu peristiwa, saksi mata itu menafsirkan apa yang dia lihat. When she testifies before the jury that she saw the suspect murder someone else, she is giving an interpretation of what she saw. Ketika dia bersaksi di hadapan para juri bahwa dia melihat suatu pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa, dia menafsirkan apa yang dia lihat. The jury, of course, then, in order to make a decision on whether the suspect is guilty or innocent, must make an interpretation of her interpretation of an event that they can't confirm. Dan para juri ketika mereka memutuskan harus melakukan